Ya, jangan ada kendaraan, mohon maaf. Kita melakukan aksi. Boys! Kasdan boys! Karena kami adalah guru mencerdaskan bangsa. Karena guru melakukan pendidikan di utara. Iya guru! Iya guru! Halo, guru! Maju! Guru harus maju! Hidup kembali! Solidaritas! Yeah! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. DPRD Sulawesi Selatan sepakat untuk merekomendasikan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung atas kasus 2 guru negeri di Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, yang dipecat setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Padahal keduanya itu sudah di ujung masa pengabdiannya sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Rasnal, kepala SMA Negeri 1 Luwu Utara, tinggal 2 tahun lagi pensiun. Sementara Abdul Muiz, guru senior di sekolah yang sama, ini lebih tragis lagi karena hanya beberapa bulan lagi dia sudah purna tugas. Artinya dengan pemecatan yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, mereka itu harus melupakan harapan sederhana untuk menikmati masa pensiun dengan tenang setelah puluhan tahun mengabdi di dunia pendidikan. Bukan penghargaan yang mereka terima ini, melainkan pemecatan tidak dengan hormat, PTDH, dan vonis pidana karena memungut Rp20.000 dari orang tua siswa, dana yang tadinya diniatkan untuk membantu 10 orang guru honorer yang tidak kunjung menerima gaji. Kini mereka bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga nama baik dan haknya sebagai pensiunan ASN terancam hilang. Namun di tengah nasib yang pahit itu dukungan mulai berdatangan. Kalau Anda simak di media sosial itu dukungan dari netizen juga luar biasa ini ya. Bahkan banyak di antara mereka itu yang langsung memention Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari ini, Rabu 12 November 2025, DPRD Sulawesi Selatan menilai ada banyak kejanggalan dalam proses hukum 2 orang guru tersebut. Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Gerindra, ini fraksinya pemerintah nih, Mariono, bahkan menyebut kasus ini perlu diusut tuntas sejak akar persoalannya. Ini harus didalami dugaan kriminalisasi mulai level paling bawah. Mulai dari dilaporkan oleh LSM, diproses polisi, diperparah oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara yang tidak mempunyai kewenangan memeriksa sekolah itu. Mariono juga menyoroti tindakan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara yang ikut memeriksa, padahal keduanya itu adalah pegawai provinsi, bukan kabupaten. Karena memang untuk SMA itu kewenangannya ada di provinsi. Apa dengar pendapat itu menjadi penanda bahwa perjuangan 2 orang guru yang niatnya hanya ingin menolong guru honorer itu kini diperjuangkan kembali bukan hanya oleh rekan-rekannya, tetapi oleh lembaga politik di level provinsi. Rasnal mulai menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Luwu Utara pada 5 Januari 2018. Sebagai pendidik, dia itu sudah lama kalau udah kemudian ditunjuk menjadi kepala sekolah itu. Dia datang, itu tekadnya sederhana sebenarnya, membenahi sistem belajar dan memastikan para guru honorer bisa tetap mengajar dengan tenang. Namun hanya beberapa hari setelah dia menjadi kepala sekolah, dia mendapati banyak kelas yang kosong. Bukan karena muridnya bolos, tapi karena guru-guru honorer kehilangan semangat. Mereka belum menerima gaji sampai 1 tahun, belum menerima honor lah ya. 1 tahun penuh sejak tahun 2017. Sebagai kepala sekolah tentu dia tidak bisa berdiam diri. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Setelah mendapat penjelasan, dia mengumpulkan para guru untuk mencari jalan keluarnya. Dalam rapat itu muncul gagasan untuk memberikan insentif kecil bagi guru honorer yang mengemban tugas tambahan. Jumlahnya itu kemudian tadinya diusulkan per siswa itu dipungut tambahan Rp17.000, tapi kemudian disepakati dibulatkan itu menjadi Rp20.000. Soalnya kalau dana BOS yang diterima itu nggak bisa digunakan untuk membayar guru honorer.
Ini kalau di BOS digunakan untuk itu nanti bisa jadi temuan dan itu bisa jadi dipersoalkan juga. Maka Rasnal kemudian membawa persoalan ini ke komite sekolah dan hasilnya setelah rapat bersama orang tua tadi itu yang usulannya 17.000 malah disepakati menjadi 20.000 per bulan. Kesepakatan itu diambil secara terbuka tanpa paksaan dan dijalankan selama hampir 3 tahun. Tidak ada masalah, nggak ada keluhan dari para orang tua murid. Karena uang itu juga langsung di bawah kontrol ke komite sekolah. Selama periode itu sekolah itu kembali hidup, guru honorer kembali mengajar. Murid itu nggak kehilangan jam pelajaran karena tidak ada gurunya dan kegiatan belajar mengajar juga kembali normal. Bagi Rasnal dan Abdul Muiz ini bukan soal uang, tapi soal menjaga agar sekolah tetap berfungsi. Karena Abdul Muiz ini yang kemudian dipercaya untuk mengelola anggaran itu, uang yang diperoleh dari komite sekolah tadi itu. Dan Abdul Muiz ini juga atas penunjukan dari komite sekolah. Tapi mereka tidak pernah menyangka kalau keputusan yang lahir dari niat baik itu kemudian menjadi alasan menyeret keduanya ke ruang sidang, bahkan kemudian harus menjalani penjara. Entah bagaimana ceritanya ini, iuran yang sudah disepakati bersama oleh komite sekolah itu kemudian dilaporkan oleh sebuah LSM lokal di sana sebagai dugaan pungutan liar. Ini memang dalam beberapa kasus di daerah itu LSM itu menjadi momok loh untuk para guru-guru itu. Karena mereka bisa datang melakukan seperti inspeksi gitu untuk menanyakan bagaimana penyaluran dana BOS, bagaimana yang lain-lain pengelolaan dan sebagainya itu. Dan dalam kasus yang ini mereka kemudian melaporkannya ke polisi. Dan ini juga ditindaklanjuti oleh selain polisi, bahkan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara ikut memeriksa. Ini padahal ini secara hukum sekolah menengah atas itu adalah kewenangan provinsi. Makanya nggak salah kalau tadi anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan juga merekomendasikan agar diperiksa nih Inspektorat Kabupaten Luwu Utara itu. Pemeriksaan itu memunculkan perdebatan karena dianggap melampaui kewenangan. Tapi proses hukum ternyata terus berjalan. Pengadilan tingkat pertama sempat membebaskan keduanya dengan pertimbangan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terbuka dan atas dasar musyawarah komite sekolah. Namun nggak puas dengan itu, Kejaksaan Agung terus mempersoalkannya bahkan sampai kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan pada tahap itulah segalanya berubah. Mahkamah Agung memutuskan Rasnal dan Abdul Muiz bersalah, menjatuhkan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan denda. Setelah vonis itu, keduanya otomatis diberhentikan dengan tidak hormat oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui 2 surat keputusan pada bulan Agustus dan Oktober tahun 2025. Karena memang kalau sudah sampai level kasasi itu ya sudah inkrah gitu ya. Bahwa kemudian nanti ada upaya peninjauan kembali atau PK itu lain urusannya. Tapi ya mereka langsung mesti dieksekusi kalau sudah levelnya kasasi. Ini beda ya dengan sikap kejaksaan yang kasusnya Sylvester Matutina sudah inkrah, sudah divonis di kasasi, tapi sampai sekarang udah 6 tahun lebih nggak ditindaklanjuti. Tapi kalau ada orang kecil seperti ini, ada guru-guru seperti ini, langsung dihajar begitu aja ya. Kasus ini memang ironis ya, karena dengan dipecat itu kan mereka berarti kehilangan status sebagai aparatur sipil negara, hak pensiun dan juga gaji karena pemberhentian tidak dengan hormat. Dan ironisnya yang dijerat ini bukan mereka yang abai pada guru honorer. Kan harusnya mereka ini kan membuat pungutan itu tadi dengan kesepakatan dari komite sekolah. Karena ingin agar para guru honorer itu yang gajinya atau honornya tertunda itu bisa dibayar. Nah harusnya kan mereka yang mestinya ditindak lah. Kalau toh tidak dipidanakan, diusut kenapa sampai terlambat pembayarannya. Tapi justru orang-orang yang berusaha menolong yang yang malah kena jerat hukuman. Ini betul-betul cerita yang sangat tragis ya. Setelah bebas dari hukuman itu keduanya kembali ke sekolah. Rasnal yang tadinya kepala sekolah kemudian ngajar jadi guru biasa, kemudian juga Abdul Muiz mengajar mereka tanpa bayaran. Ini sekedar memenuhi panggilan hati. Namun ternyata birokrasinya itu berjalan sangat kaku. Ya meskipun kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ya Gubernur Sulawesi Selatan, tapi ya dalam kasus-kasus semacam ini mestinya mengambil inisiatif apa sesungguhnya yang terjadi, kenapa sampai ada peristiwa semacam ini gitu ya. Surat pemecatan diterbitkan, status ASN mereka dicabut dan hak finansial juga dihapus. Padahal sekali lagi Rasnal itu hanya butuh 2 tahun lagi untuk pensiun. Abdul Muiz bahkan lebih tragis, dia hanya beberapa bulan.
Namun keduanya kini harus menjalani dari nol tanpa jaminan dan tanpa kejelasan masa depan. Kalau saya baca pernyataan-pernyataan mereka di beberapa wawancaranya dengan media, ini sedih ya, karena mereka kelihatannya hanya bisa pasrah saja begitu. Dan ya betul-betul ini mereka nggak diperlakukan nggak adil ya. Tetapi PGRI Luwu Utara kemudian bergerak ini. Ketua PGRI Ismarudin kemudian menggalang beberapa aksi sampai kemudian turun juga bersama dengan para murid-murid gitu membela mereka, membela kedua orang ini, dan kemudian ini keputusannya PGRI itu akan mengajukan gerasi kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah kemanusiaan. Nah, proses ini saya kira memang bisa lebih cepat ya kalau presiden yang ngambil keputusan ya. Kalau diajukan PK mungkin prosesnya masih cukup panjang, masih nggak terlalu lama, tapi ya mereka terkatung-katung. Tapi kalau kemudian ada gerasi, ini saya kira bagus karena kemudian juga presiden ini menunjukkan bagaimana sikap seorang presiden dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Di TikTok, di media sosial itu memang banyak yang sudah mencolek Presiden Prabowo untuk segera turun tangan menangani kasus ini. Mudah-mudahan kalau kita ramekan konten-kontennya ini kemudian sampai kepada Presiden, asal Presidennya nggak diisolasi lagi, dan kemudian Presiden bisa turun tangan dalam kasus ini. Keduanya dinyatakan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, dan kami akan mengajukan gerasi kepada Presiden Prabowo atas dasar kemanusiaan, kata Ismarudin, Ketua PGRI Luwu Utara ini. Langkah ini tentu saja membuka babak baru. Kalau tadi DPRD Sulawesi Selatan mendorong agar mengajukan peninjauan kembali. Ini tentu saja kedua orang itu yang harus mengajukan melalui kuasa hukumnya, dan atau seperti langkah yang ini yang akan dilakukan oleh PGRI, yakni mengajukan gerasi bukan garasi ya. Publik mulai mempertanyakan apakah aturan itu bisa mengabaikan akal sehat dan keadilan sosial. Karena saya kira hukum harus seperti itu ya. Hukum itu harus berpihak. Walaupun orang sering menyatakan ini ada persoalan ini antara kepastian hukum dan kemudian rasa keadilan. Tapi saya kira kan hukum itu sebenarnya filsafat keadilan. Jadi ya tentu rasa keadilan yang harusnya dikedepankan. Dukungan untuk dua guru ini semakin meluas. PGRI menyerukan bahwa hukum tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan. DPRD Sulsel sepakat bahwa kasus ini perlu dilakukan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Inspektorat Kabupaten Luwu Utara yang bertindak di luar kewenangannya. Jadi seperti kata anggota DPRD dari fraksi Gerindra, DPRD Sulawesi Selatan, kasus ini harus diusut tuntas dari level paling bawah. Sejumlah praktisi pendidikan, akademisi juga menilai jika niat baik seperti ini dianggap pelanggaran, maka yang padam bukan hanya semangat guru, tapi juga moral kebijakan pendidikan itu sendiri. Di media sosial muncul seruan agar Presiden Prabowo segera turun tangan. Bagi banyak orang, dua guru ini menjadi simbol bahwa di tengah sistem yang beku masih ada ruang bagi empati dan keadilan yang perlu diperjuangkan. Kasus ini memperlihatkan kepada kita bagaimana sistem hukum dan birokrasi itu seringkali tidak memberi ruang bagi kemanusiaan. Rasnal dan Abdul Muiz sudah dihukum karena mencoba menutup kekosongan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Mereka tidak memperkaya diri, tidak menyalahgunakan jabatan. Mereka hanya berinisiatif mengisi celah sistem yang gagal menjaga kesejahteraan guru honorer. Tapi yang terjadi mereka malah harus mereka harus dipidana dan kemudian harus menghadapi pensiun tanpa tunjangan. Jadi ini memang dilemanya ya, dalam dunia yang serba administratif. Kalau itu benar, itu nggak apa-apa ya kalau memang semua seperti itu, tapi kan nggak berlaku pada semua orang ini. Jadi dalam situasi semacam ini niat baik pun itu bisa berubah menjadi pelanggaran. Hukum mungkin benar secara prosedural, tapi kehilangan konteks moral ketika tidak mempertimbangkan niat, manfaat, dan situasi sosial di balik tindakan itu. Jika setiap inisiatif untuk membantu dianggap ancaman bagi sistem, maka sistem itu sendiri sedang kehilangan maknanya. Dua orang guru di Luwu Utara itu mengajarkan satu hal sederhana kepada kita, bahwa integritas kadang tidak cukup untuk melindungi seseorang dari kekakuan sistem. Mereka yang berbuat dengan hati justru harus menanggung hukuman dari aturan yang dibuat tanpa empati. Dan ironinya semua terjadi di dunia pendidikan. Tempat nilai, moral seharusnya tumbuh bukan dipenjarakan. Kasus ini bukan sekedar tentang dua orang guru,
bukan tentang Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, tapi tentang bagaimana negara memperlakukan orang-orang yang menjaga akal sehat bangsa. Karena di negeri yang seharusnya menjunjung tinggi ilmu dan nurani, menolong sesama harusnya itu menjadi standar moral yang paling tinggi, bukan justru malah dinilai sebagai sebuah kejahatan. Saya Sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.